Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para sahabat, kita telah banyak belajar dari para tokoh tentang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan di dalam hidup ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu hal yang sangat penting adalah pendidikan, karena pendidikan ini akan membawa kita menuju kemakmuran. Bersama kita kali ini adalah salah satu tokoh pendidikan yang sangat fokus pada pendidikan vokasi, Bapak Dr. Wirawan Suboto, Magister Teknik, yang merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pak Wirawan, Terima kasih. Selamat datang. Bapak Rwani dan para pemirsa sekalian di rumah. Ya. Apa kabar Pak Wirawan? Alhamdulillah baik. Masih vokasi ya? Masih. Vokasi untuk Indonesia Maju. Vokasi untuk Indonesia Maju. Teori yang Anda cetuskan itu apa? Teori kemitraan. Itu kalau di bahasa awam kan sebenarnya apa yang mau disampaikan? Iya, jadi kalau Prosser itu menemukan teori 16 teori kemitraan ya. Untuk katakanlah kemajuan pendidikan vokasi ya. Kalau saya mengembangkan 11 teori kemitraan SMK industri gitu ya. Jadi dari implementasinya itu adalah bagaimana pendidikan vokasi itu bisa memakmurkan sebuah negara. Karena sebuah negara bila pendidikannya maju itu akan berdampak kepada kemakmuran. Karena ciri-ciri kemakmuran itu apa? Yaitu tidak lagi mempersoalkan masalah perbedaan, tetapi fokus kepada pengembangan industri. Jadi negara-negara yang maju di dunia ini ya, baik itu Jerman, Cina, Amerika, itu adalah fokus pada pengembangan industri. Ya, tidak lagi mempermasalahkan masalah perbedaan-perbedaan yang bisa menguras energi. Jadi disinilah pentingnya SDM vokasi ya, untuk bagaimana mereka ya itu disiapkan untuk menumbuhkan industri-industri di Indonesia dan juga mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha di Indonesia ya. Ini sangat penting, oleh karena itu link and match itu selalu digaungkan, selalu disampaikan ya oleh para pemangku kebijakan karena begitu pentingnya kemitraan SMK dan industri atau pendidikan vokasi dan industri ini berorientasi pada pertumbuhan industri gitu. Para sahabat, jadi tadi balik sedikit ya. Beliau ini mencetuskan 11 teori kemitraan. Kemitraan itu sudah diteliti ya lama, disertasi Pak Wirawan ini. Kemudian sekarang sedang dalam masa penerapan ya Pak Wirawan ya. Jadi diterapkan. Kalau Prosser 16, Anda 11. Ya. Mengapa bisa begitu? Teori yang lebih lama butirnya bisa lebih banyak, teori Anda sendiri lebih sedikit. Kalau Prosser itu adalah teori kejuruan ya, sedangkan saya kemitraan. Nah, di sini adalah bagaimana bermitra yang efektif dengan industri. Karena sebuah pendidikan vokasi ya itu harus memiliki industri mitra. Dan pendidikan vokasi itu mempunyai tanggung jawab bagaimana industri mitra itu tumbuh berkembang. Oleh karena itu apa yang diajarkan di SMK itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Kalau gapnya sendiri sebenarnya apa? Kalau tadi nampaknya yang Anda sampaikan itu sesuatu yang ideal kan? Iya. Gapnya di Indonesia sendiri apa? Kekurangannya apa? Di Indonesia itu jumlah industrinya sedikit, sedangkan di SMK-nya itu jumlah SMA itu banyak gitu ya. Ketimpangan jumlah ya? Iya. Ya. Jadi disinilah ada keterbatasan daripada waktu magang gitu ya. Karena magang yang ideal itu adalah sesuai kebutuhan industri. Kalau industri butuh 1 tahun ya mestinya SMK menyesuaikan atau dunia vokasi menyesuaikan. Kalau sekarang rasionya bagaimana? Ketersediaan antara industri dengan pendidikan vokasi itu? Kalau sekarang ini kan beragam antara SMK 1, SMK yang lain ya, menyesuaikan dengan tingkat kemitraannya. Nah, disinilah yang penting itu adalah bagaimana SMK atau pendidikan vokasi itu bisa menjalin kemitraan sehingga industri yang tadinya sedikit ya menjadi banyak ya. Kemudian juga industri yang tadinya lemah itu menjadi
kuat bersaing dengan industri. Apakah Anda mengatakan bahwa SMK ini juga membantu memberdayakan industrinya atau seperti apa? Bukankah SMK-nya yang belajar dari industrinya? Justru itu awalnya itu adalah dua-duanya ya. Iya. Baik SMK itu memiliki sumber daya manusia di mana memiliki keterbatasan. Sedangkan industri itu fokus kepada bisnis dia orientasinya ya. Oleh karena itu maka dia butuh SDM unggul ya supaya industrinya itu berkembang. Jadi orientasinya itu pada industri yang berkembang. Caranya bagaimana supaya industri berkembang? Yaitu memiliki SDM yang unggul. SDM yang unggul itu bisa diciptakan manakala ya kurikulumnya ya itu dibuat bersama ya. Kemudian apa-apa yang dilakukan di industri itu juga dilatihkan kepada SMK. Karena beberapa pendidikan di luar negeri ya seperti di Jerman dan sebagainya ya, itu SMK itu hanya sebagai tempat untuk diskusi, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di industri gitu. Jadi di siswa itu ya itu lebih banyak di industrinya, yaitu 3 hari di industri, 2 hari di sekolahan ya. Kemudian, maaf Pak Wirawan, maaf. Ini kembali ke contoh tadi ya di negara maju. Iya, di negara maju. Itu link and match yang sebegitu indahnya ya. Itu bisa terjadi itu karena jumlah industrinya yang telah tersedia atau karena budaya kolaborasi ini yang sudah memang ditanamkan sejak awal sehingga industri sendiri tidak jalan sendiri. Jadi begini Pak. Pendidikan ya itu harus bisa berorientasi pada pertumbuhan industri. Jadi kebutuhan industri itu apa? Kita penuhi. Karena begini ya, industri sendiri itu juga memiliki keterbatasan. Dia tidak akan mungkin membuat sekolah karena sekolah itu adalah sebuah investasi. Iya. Dan inilah perlunya kemitraan. Jadi SMK ya itu harus memiliki sumber daya manusia yang dilatih ya khusus untuk kebutuhan industri. Jadi bagaimana SMK itu aktivitasnya ya itu harus betul-betul katakanlah yang dibutuhkan industri dan juga bisa menciptakan wirausaha baru ya dari situ ya. Kemudian bisa menumbuhkan industri baru. Disinilah pentingnya dunia pendidikan itu harus bisa menopang pertumbuhan industri. Jadi jangan sampai ada investor malah dihalang-halangi adanya investor itu menunjukkan bahwa kita punya SDM. Ketika kita punya SDM bagus, maka investor akan datang dengan sendirinya ke Indonesia. Semakin banyak investor di sini, itu negara kita akan semakin maju. Disinilah dunia pendidikan harus menyambut apa yang dibutuhkan industri baru ya, industri mobil listrik dan sebagainya ya. Itu harus kita cepat menyesuaikan ya untuk kemudian bermitra dengan industri-industri baru ya. Kemudian industri baru itu menjadi bisa bersaing dengan dunia internasional gitu ya. Sehingga disinilah dengan adanya investor baru, industri baru itu akan menyerap ribuan tenaga kerja dan inilah kemakmuran. Jadi sebuah negara yang pendidikannya itu maju ya, itu industrinya pasti maju. Nah, disinilah pentingnya sebuah pendidikan karakter di sini, karena tidak cukup untuk menumbuhkan industri itu sebuah ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mental, kemudian juga karakter. Bagaimana kita menciptakan sebuah pendidikan yang peduli terhadap pendidikan untuk teknologi yang sesuai dengan industri itu. Para sahabat, masih bincang pendidikan bersama Dr. Wirawan Suboto tentang pendidikan vokasi. Pak Wirawan, bisa nggak diberikan ilustrasi ya? Misalnya di konteks kita ini, ya di kota kita ini misalnya ya. Saya misalnya nih, saya ini sebagai seorang wirausahawan ya, misalnya punya usaha otomotif misalnya ya, di bidang otomotif. Lalu Bapak sebagai pemilik yayasan yang mengembangkan sekolah SMK, bagaimana kemudian jalan bareng ini bisa dilakukan di tingkat grassroots, secara realistis, bisa diberikan gambaran? Ya, jadi ketika Pak Rohani itu mengembangkan industri otomotif, ya, itu perlu seorang desainer, perlu seorang ahli mesin CNC ya untuk bisa membuat komponen-komponen itu. Dan itulah yang perlu disampaikan ke SMK bahwa ini loh saya butuh desainer. Maka di SMK itu kemudian mengembangkan
desainer software untuk desain ya, kemudian juga mengembangkan teknologi untuk mesin-mesin CNC-nya dan sebagainya. Jadi disinilah kemitraan itu pada SDM-nya. Jadi industri harus terus terang kepada SMK Mitra. Tolong saya butuh SDM di bidang CNC, di bidang desainer ya, karena saya sedang membuat pabrik mobil. Kemudian pabrik mobil seperti apa, modelnya seperti apa, mobil listrik kah, mobil piston kah. Nah ini nanti SMK harus menyesuaikan. Jadi dunia pendidikan itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dunia industri. Yang sudah terjadi selama ini seperti apa? Kalau apa yang ada di lapangan itu adalah kebanyakan ya, memang sudah banyak SMK yang bagus ya, tapi juga masih ada SMK yang katakanlah berjalan sendiri ya, tidak peduli apa yang saya ajarkan ini sesuai tidak dengan kebutuhan industri yang ada. Seperti contoh. Maaf, artinya berjalan sendiri SMK-nya pokoknya ngajarkan apa yang dia tradisinya ajarkan. Ya, bisa juga dia mengajarkan sesuai dengan SDM yang ada. Maaf saya tadi terputus ya, silahkan. Contohnya tadi apa? Jadi ketika SMK itu mau membentuk kurikulum ya, itu harus dikonsultasikan dengan industri mitra. Jadi SMK itu harus punya industri mitra. Jadi ketika industri mitra itu membutuhkan SDM yang seperti apa, itu harus disampaikan ke SMK. Itu pada proses rancangan kurikulum. Rancangan kurikulum. Nah, kemudian disitulah ada proses pengembangan SDM di SMK sehingga kualitas SDM-nya itu betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Pak Wirawan, kalau demikian nampaknya kalau itu diterapkan ya. Iya. Akan ada kekhasan SMK ya. Betul. Karena kan satu daerah mungkin ada yang industri logam, daerah lain industri kria, daerah lain industri tekstil, begitu kan? Ya, itulah SMK yang sebenarnya itu adalah prodinya itu sesuai dengan kebutuhan kawasan industri di sekitarnya. Kita contohnya di Semarang itu punya kawasan industri Kendal, kawasan industri di Semarang dan sebagainya. Itu harus merapat ke kawasan industri itu. Industri itu butuh apa? Nah, terus kemudian kita harus menyediakan supaya industri itu tumbuh berkembang karena industri sendiri itu mengalami persaingan yang berat. Dia butuh inovasi untuk bisa eksis. Kalau katakanlah industri HP, dia tidak orientasi inovasi, maka akan lahir industri baru. Dia nggak inovasi, maka orang-orang akan membeli ke HP yang baru gitu ya, yang lebih murah, lebih canggih. Nah ini kan supaya bisa eksis ini harus inovasi terus, dan di perguruan tinggi di SMK itu adalah tempatnya untuk berdiskusi bagaimana sebuah produk di industri mitra itu tetap diminati oleh masyarakat. Jadi dunia bisnis itu juga cepat sekali harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen ya. Sementara dunia pendidikan ya itu juga harus cepat menyesuaikan. Jadi kita tidak bisa katakanlah sebuah kurikulum, sebuah prodi itu dipertahankan sementara di industri sudah tidak ada. Contohnya begini, ketika mesin uap itu sudah tidak ada, ya orang ke internal combustion engine. Kemudian di internal combustion itu ada teknologi, yaitu sudah tidak ada lagi karburator. Maka di SMK pun ya akhirnya belajar sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya itulah baru lulusannya nanti bisa diterima di industri gitulah. Para sahabat, perbincangan ini semakin asik karena nampaknya ini ya ada pertalian ya. Industri, SMK, tapi tadi Pak Wirawan juga menyebut tentang perguruan tinggi. Pak Wirawan, saya terlintas pikiran ya, kalau Anda tadi katakan saya sebagai pengusaha otomotif mau bikin desain apa, lalu saya bincangkan sama SMK. Permasalahannya barangkali saya skalanya kecil, saya tidak punya R&D. Boro-boro saya bikin gambar sendiri, wong saya ini cuma mungkin membuat bagian-bagian kecil dari sebuah mesin begitu. Dan Anda tadi menyebut perguruan tinggi nih tempatnya riset ya, tempatnya riset. Sekarang kita bicara bagaimana trilogi ini, pendidikan di vokasi level SMK
industri dan perguruan tinggi agar bisa mesra juga. Kalau di perguruan tinggi itu lebih banyak risetnya. Jadi ketika saya di perusahaan Opel, itu di sana banyak mahasiswa yang riset mengembangkan pintu mobil. Opel Jerman ya? Jerman ya. Dan kemudian ketika saya di Taiwan, itu perguruan tinggi sedang mengembangkan bagaimana teknologi lampu LED. Jadi perguruan tinggi itu sebagai tempat risetnya industri, bukan tempat lagi transfer knowledge ya, tapi sudah harus menjadi tempat diskusi, tempat riset ya, untuk memecahkan permasalahan yang ada di industri, permasalahan yang dihadapi industri supaya industri itu eksis ya. Kemudian dia sampaikan ke perguruan tinggi, tolong ini saya pengen mesin yang lebih canggih, bagaimana? Terus diteliti mesin yang ada, research and development, kemudian dikembangkan untuk mesin yang lebih canggih dan sebagainya. Nah ini ke depan itu perguruan tinggi itu harus bisa memecahkan permasalahan-permasalahan industri, dan ini sudah mulai berjalan Pak. Jadi dengan adanya kampus Merdeka, ini sudah memberi peluang kepada perguruan tinggi untuk terjun di industri, di masyarakat ya, di kawasan-kawasan yang memang mereka membutuhkan kita. Kalau diorkestrasikan ya, artinya kerja bareng perguruan tinggi, kemudian industri, kemudian SMK. Bisa Anda berikan gambaran bagaimana cara kerja barengnya? Kalau SMK ya, kemudian perguruan tinggi itu sama-sama dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan ini harus menopang dunia industri, dan dunia industri itu harus menopang suatu kemakmuran gitu. Jadi kalau dalam level perguruan tinggi itu adalah fokusnya di riset untuk pengembangan, kemudian di kalangan SMK itu adalah untuk para teknisi. Para teknisi ya, level teknisi ya. Baik. Kalau inovasinya di perguruan tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di SMK pun bisa melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya sederhana. Jadi bagaimana industri lebih efisien, kemudian juga lebih diminati oleh masyarakat, itu adalah tantangan dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu harus cepat berorientasi, cepat berubah, menyesuaikan dengan perubahan industri yang semakin kompetitif di tingkat dunia ini. Kalau saat ini, Pak Wirawan, Anda memandang regulasi yang ada ini sudah cukup mendukung belum untuk mengarah ke situ? Sudah. Tadi Anda sebutkan Kampus Merdeka ya? Mungkin bisa dielaborasi bagaimana Kampus Merdeka itu nanti bisa memfasilitasi terjadinya link and match antara dunia pendidikan khususnya vokasi dengan industri juga dengan perguruan tinggi. Ya, di Kampus Merdeka itu kan ada program magang. Ini berarti menopang pertumbuhan industri. Kemudian juga ada program students exchange, jadi kuliah 3 semester di luar kampus. Dan itu sudah bagus Pak. Jadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk keluar dari kampusnya untuk berkolaborasi mengembangkan bersama-sama apa yang dibutuhkan masyarakat. Ada kerja sosial ya, mungkin nanti dia di rumah sakit, di panti asuhan, ada juga membangun desa. Jadi ini sesuai dengan harapan mahasiswa itu apa, dia passionnya apa gitu. Dan semua itu menjadikan perguruan tinggi itu sebagai komunitas yang dibutuhkan dan betul-betul terjun di dunia industri dan masyarakat ya, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung daripada pengembangan SDM di perguruan tinggi itu untuk pengembangan desanya, untuk pengembangan industrinya gitu. Terakhir Pak Wirawan, bisa disampaikan kepada para sahabat masyarakat umum perihal yang Anda cetuskan itu, teori kemitraan, keadaan kita untuk menuju kemakmuran sebagai bangsa, dan juga pendidikan vokasi. Silahkan pesan-pesannya untuk masyarakat Pak Wirawan. Jadi sebuah negara akan maju apabila industrinya berkembang ya.
industri berkembang ya, itu bila ditopang oleh SDM ya, yang fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak lagi mempermasalahkan perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan itu adalah rahmat ya. Jadi energi kita ya, kita fokuskan bagaimana memproduk sebuah mobil yang bagus, memproduk sebuah rumah yang bagus, mengefisienkan proses produksi sehingga industri kita bisa bersaing dengan industri global dan sebagainya. Dan adanya investor yang hadir di Indonesia itu menunjukkan bahwa kita punya SDM ya. Jadi dengan SDM yang bagus, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu bisa dikelola oleh bangsa sendiri ya. Dan teknologi-teknologi yang ada di luar negeri ya, itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk pengembangan industri di Indonesia. Saya kira begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Wirawan atas waktunya dan good luck, sukses untuk vokasi menuju kemakmuran Indonesia Raya. Terima kasih Pak Rohani. Para sahabat, ketemu lagi nanti di bincang-bincangnya lainnya. Jangan lupa terus ikuti channel Yakua TV, like, comment, subscribe di bawah ini ya. Moga-moga terus sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.